akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa bismillah sabri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya, alhamdulillah semuanya pada hadir? Hadir, Pak. Hadir. Sudah hadir semua? Ya. Kita absen dulu ya supaya mengetahui tentang kehadirannya. Maju apa, Pak? Tanggal berapa sekarang? 12 September. 12? Bukan maju. Baik, dari kefarmasian dulu. Atifah Sofia. Hadir, Om. Baik. Jadi, Felicia. Hadir. Nadia Sofwa. Hadir, Pak. Oh, Naya Delaska. hadir, Om. Italiano. Luciano. Najwa Salsabila. Cucu Pak Yai. Salsabila Januri. Oh, dia rupanya sering prototip saya, Pak. Aku, Pak. Saya bilangin jangan prototik. ingat ya. Tuti Alaria. Ada lagi. Sama dia negeri. Tuti Alaria ada salam dari Winda. Winda Kenal Winda? Ya. Winda siapa, Pak? Gak tahu Winda. Ya Allah, Bapak mah. Dia yang tahu. Oke, lanjut. Bayangnya. Emang iya? Cewek. Ada orang bukan namanya Winda. Ini saya Nino. Ya. Bawa Ada Bilkis. salsa mau nyubit-nyubit tapi Fatima Zahra. Pia Septiani. dia kamu Vita Sila Ananta. stay. Aksa Erida. Erida. Apa nih Erida? Nah, ini anaknya Pak Kiai yang itu cucunya. Salam kenal semua. Bapak Janisa. Saat surya. Mutia Ramadhani. Bapak. Mas Sayur. Sayur, sorry. Nabila Safira. Nadian Sipa. Nasya Auralia. Artis kita itu. Niki Susanti. Rosa Molida. Siti Quinza. Yaminatur. Yami. Feby Aulia. Oke, baik, alhamdulillah hari ini hadir semua. Pada pertemuan sebelum-sebelumnya kita sudah belajar di modul 1 itu tentang berpikir komputasional, di coding dan kecerdasan artifisial itu, juga tentang etika, terus apa lagi? Etika apa? Etika dalam kecerdasan artifisial. Nah, pada modul kedua ini, kita sudah masuk pada modul kedua ini, kita akan mulai masuk ke era aplikasi untuk mengolah data menggunakan yang namanya AI. Tapi di sini nanti ada pengulangan dulu, ya, modul 2 tentang pengoperasian, pengaplikasian dan kolaborasi perangkat kecerdasan artifisial. Nanti jam keduanya kita akan coba mengkolek antara
dua aplikasi ChatGPT, yaitu antara aplikasi AI yaitu ChatGPT dan Gemini AI. Terima kasih Sofa dan Marwa. Ya, lanjut ya. Nah, di sini pada modul 2 itu ada pendahuluan, tujuan pembelajaran dan sebagainya. Tentunya sebelum kalian belajar harus mengetahui dulu daripada tujuan pembelajaran ini. Tujuan pembelajaran di modul kedua KKA ini, pertama, peserta didik mampu memahami dan mengaplikasikan perangkat kecerdasan pada area pemanfaatan secara umum dan juga khusus. Ya, misalnya khusus di bidang pendidikan. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan perangkat kecerdasan artifisial yang sesuai untuk kita kolaborasikan. Yang ketiga, peserta didik mampu menghasilkan konten hasil kolaborasi dengan perangkat kecerdasan artifisial. Dan yang terakhir, peserta pelatihan mampu memilih model, metode, dan pendekatan pembelajaran yang tepat untuk mengintegrasikan kecerdasan artifisial dalam proses pembelajaran. Jadi nanti di sini sebisa mungkin sebenarnya sih anak-anak sekarang itu kalau bisa diusahakan harus mempunyai laptop, ya, harus mempunyai laptop, diusahakan. Kalau tidak ada jangan memaksakan, karena kita punya banyak alat aplikasi, alat teknologi, salah satunya handphone yang kalian miliki ternyata jauh lebih mahal dibandingkan laptop, tapi handphone lebih kebeli dibandingkan laptop. Padahal laptop itu lebih bermanfaat, ya, dibandingkan handphone. Biasanya handphone kan kegunaannya banyaknya hanya buat main game, jarang buat untuk pembelajaran. Tapi laptop biasanya dikhususkan buat pembelajaran. Dan laptop itu harganya jauh lebih murah dibandingkan handphone. Siapa yang handphonenya di harga 2 juta? Ada. Laptop itu second 1 jutaan juga banyak. Jangan yang second dong, Pak. Ya? Yang penting fungsinya, gitu kan? Daripada kita handphonenya bagus tapi untuk pembelajaran kita tidak punya. Lanjut. Ini nggak usah. Nah, di sini pokok materinya kalian sudah tahu kan tentang definisi dan perangkat kecerdasan artifisial. Sudah dijelaskan pada modul pertama, memahami dasar-dasar kecerdasan artifisial, juga pengoperasian dan menerapkan perangkat KA dalam berbagai konteks. Terus karir di bidang KA, kira-kira cocoknya apa? Lalu menjelajahi peluang karir yang menjanjikan. Terakhir, kolaborasi dengan berbagai macam perangkat kecerdasan artifisial, yaitu mengoptimalkan produktivitas melalui kolaborasi. Lanjut, pertanyaannya. Biasanya ketika kalian ditanya tentang artificial intelligence, apa yang terbesit kalau ditanya seperti itu tentang AI? Apa itu artificial? Pasti ChatGPT. Pasti orang ingatnya langsung ketika AI itu langsung ke ChatGPT, jangan ke yang lain dulu. Hebat branding dari ChatGPT itu, membuat branding sehingga orang ketika berpikir tentang kecerdasan intelijen, maka yang terpikir adalah ChatGPT. Padahal ChatGPT itu adalah salah satu aplikasi daripada kecerdasan buatan tersebut, yaitu AI tersebut. Padahal banyak sekali aplikasi AI itu, tapi yang paling brand, yang paling terkenal yaitu ChatGPT. Baik, kira-kira apa ChatGPT kemarin? Siti, apa ChatGPT? Poin Pak. Iya, Siti biasa. Poin Pak. Dengan cara berpikir seperti manusia, aplikasi sehari-hari yang dapat membantu dengan cara berpikir seperti manusia. Apalagi? Hah? Apalagi yang kamu ketahui
buatan ini? Sama? Bisa ngedit foto dengan cepat ya. Terus apa lagi? Lama apa mau si kemampuan komputer Kemampuan komputer yang menyerupai dengan kecerdasan manusia. Baik, itu ya. Itu tentang artificial intelligence. Ternyata banyak sekali pemahaman tentang artificial intelligence. Ternyata artificial intelligence itu sudah ada sejak jauh-jauh tahun-tahun sebelumnya. Cuma boomingnya baru tahun 2024-an. 2024, 2025. Padahal AI itu sudah ada sejak zaman, kalau nggak salah tuh ini aja sudah 1956 ya. Bapaknya AI, berarti pendirinya artificial intelligence. AI ini adalah ilmu dan rekayasa untuk membuat mesin cerdas, terutama program komputer cerdas. Mungkin kalian ketika masuk ke mesin Google search engine itu dikira bukan kecerdasan buatan, padahal itu adalah salah satu daripada kecerdasan buatan. Yang pertama sebelum ChatGPT, justru ChatGPT itu baru pada era 2024-an kita banyak kenalnya, karena dia yang mempromosikan besar-besaran tentang artificial intelligence, tentang kecerdasan buatan, sehingga dia yang punya brand, padahal Google lebih duluan. Walaupun sekarang Google sudah mulai naik, yaitu dengan Gemini AI-nya. Terus kata siapa lagi nih? Elaine Rich. Ya, Rich ini pakar AI dan tulis buku artificial. AI adalah studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang saat ini dapat dilakukan lebih baik oleh manusia. Ada lagi pendapat IBM. Ini IBM itu perusahaan perangkat komputer, ya, pemimpin global dalam teknologi artificial intelligence. AI memanfaatkan komputer mesin untuk meniru kemampuan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan manusia. Ini mulai lebih canggih lagi, karena AI itu terbagi menjadi 3, ada yang lemah, ada yang biasa, ada yang super AI. Tapi yang super AI itu masih perkiraan saja, masih wacana. Ya, itu tentang AI. Ini nggak usah. Masuk kepada karakteristik kecerdasan artifisial, ya, atau KA. KA belajar dari data. KA bisa belajar dari data yang diberikan kepadanya. Semakin banyak yang ia pelajari, maka akan semakin baik kemampuannya. Dulu AI itu hanya mampu memberi informasi setelah kita masukkan data-datanya. Tapi sekarang itu karena datanya sudah menumpuk di aplikasi AI, di big datanya, maka apapun yang kita inginkan, dia akan langsung menganalisa sendirinya, lalu memproses, lalu memberikan sebuah keputusan, jawaban yang paling baik. Ini AI. Karena AI itu mampu belajar dari kesalahannya. Jangan sampai AI mampu belajar untuk pemecahan masalah dari kesalahan, kita tidak pernah mampu. Jangan sampai kalah sama AI. AI mampu beradaptasi dan meningkatkan performanya. Jadi dari waktu ke waktu itu AI semakin canggih. Jika awalnya sering melakukan kesalahan, nah sekarang AI mampu memperbaiki dirinya sendiri dengan belajar dari kesalahan tersebut, dari kesalahan sebelumnya. Itulah karakteristik daripada AI. AI belajar dari data yang masuk, lalu AI mampu beradaptasi dan meningkatkan performanya. Setelah banyaknya data yang masuk, dia mampu memperbaiki diri dari kesalahan-kesalahan sebelumnya. Robot aja bisa, ya. Jangan sampai kita tidak bisa. Sampai di sini ada yang ingin ditambahkan tentang AI ini? Lanjut ya. Hebat semua anak-anak. Selanjutnya
algoritma atau pemecahan masalah. Dengan algoritma ini, maka kecerdasan artifisial bisa memprediksi sesuatu yang sebelum terjadi berdasarkan pola data yang telah dia pelajari. Jadi bisa mampu memprediksi, oh ini sakitnya kemungkinan ini karena dia sebelumnya pernah mendapatkan informasi tentang sakit ini. Maka ketika kita memasukkan data di AI tentang gejala-gejala penyakit ini, maka AI secara otomatis akan memberikan prediksi. Oh, kalau gejalanya begini, maka penyakitnya ini, kemungkinan besar penyakitnya ini. Maka banyak dokter-dokter sekarang pun sesungguhnya banyak menggunakan produk AI untuk menganalisis pasiennya. Gitu ya. Berbeda dengan dukun. Kalau dukun memprediksinya gimana? Dukun sekarang itu banyak yang memprediksi sekarang itu dengan AI juga, tanpa kalian sadari. Cuman kemampuan dukun itu berbeda dengan kemampuan seorang dokter. Kalau dukun kemampuannya mampu coba? Menduga-duga tetapi tidak ilmiah, tidak valid. Menduga-duga, kalaupun benar itu 1000 kali menduga satu yang benar. Gitu. Berbeda dengan dokter. Dokter itu lewat penalaran, artinya pembelajaran yang mendalam, lama, sehingga dia memprediksi penyakitnya itu kemungkinan besar benar. Kalau dukun menduga-duga, sakit ini katanya diguna-guna, sakit itu katanya diguna-guna. Jadi dukun itu lebih kepada menjelekkan seseorang, ya, yang berakibat orang itu terkena guna-guna. Itu prediksi dukun. Dukun itu prediksi tapi tidak ilmiah, tidak lewat penalaran. Sedangkan dokter itu memprediksi karena lewat penalaran. Begitu juga dengan KA, memprediksi sesuatu itu lewat penalaran. Dia belajar dari kesalahan-kesalahan sebelumnya lalu tersimpan sehingga ada pola persamaan atau pattern recognition, sehingga ketika ada data atau permasalahan yang sama, dia sudah mampu menjabarkannya, memprediksikannya bahwa ini kemungkinan besar sakitnya ini gitu. Itu KA ya. Selanjutnya, KA mampu mengenali pola dan membuat keputusan secara otomatis. KA tidak hanya melihat data tetapi juga bisa menemukan pola yang tidak terlihat oleh manusia. Dari pola-pola ini KA bisa membantu mengambil keputusan secara otomatis. Mantap ya. Apakah modelnya dari mana? Bapak sendiri buatnya dari KA. Gitu ya. Cuman dilengkapi dikit-dikit. Jadi ya karena adanya KA, jadikanlah alat bantu KA itu, jangan sampai guru tidak tahu tentang KA kita. Kira-kira cerdasan mana manusia sama KA? Hah? Cerdasan mana? Sama manusia. Hah? Ya. Nah, itu yang lagi diskusi tentang KA. Serius banget dia. Ingin menjawab. Kira-kira cerdasan mana AI sama manusia? Tergantung. Ya. Bagaimanapun manusialah yang paling pintar. Tetapi ada perbedaan antara kecerdasan AI sama manusia. Inilah yang paling penting bagi kalian. Kecerdasan artifisial atau buatan ini, satu, tidak memiliki perasaan, hanya mengikuti instruksi, sesuai instruksi atau prompt atau perintah yang kita masukkan. Lalu dia cukup mengenerate-nya, mengubah sehingga mendapatkan jawaban yang sesuai dengan prompt, perintah atau instruksi yang kita sampaikan. Sedangkan manusia bisa berpikir sendiri dan memiliki perasaan serta kreativitas untuk berinovasi dan menciptakan ide-ide yang baru. Itu manusia punya rasa.
Kalau ini mana ada punya perasaannya robot, misalnya, duh kasihan, kasih duit, nggak ada. Kalau manusia, ketika ini ada rasa ingin menolong. Kalau ini yang menolong terus, tapi menolongnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk jawaban aja. Kalau manusia bisa berbentuk barang dan lain sebagainya. Ada rasa. Kadang dia punya rasa benci. AI nggak punya rasa benci. Coba kamu buat di ChatGPT. Apakah Islam itu jahat? Karena menurut saya jahat, pasti jawabannya tidak akan bilang jahat. Iya, jawabannya selalu jawaban yang bijak, tidak mendiskreditkan siapapun itu AI. Pak, kalau misalkan nanti masa depan emang itu AI bisa ada emosional gitu, Nah itu nanti di sini akan diterangin. Ada tiga kecerdasan manusia. Lanjut. AI itu belajar dari data dan program yang diberikan. Artinya ketika kita memasukkan sebuah data sama AI tersimpan, dia belajar dari data yang kita simpan. Sedangkan di kecerdasan manusia bisa belajar banyak hal yang berbeda dan beradaptasi dengan lingkungan melalui interaksi sosial. Lanjut. AI itu hanya memahami hal yang ada dalam datanya. Ketika datanya belum ada, maka AI tidak mampu menjawabnya. Ya, dulu AI ChatGPT pertama itu hanya mampu menjawab soal-soal antara tahun yang lampau sampai 2020. Pertama kali AI muncul. Jadi kalau pertanyaan-pertanyaan seputar pendidikan yang 2023 ke atas dia belum ada, tapi sekarang sudah secara otomatis lebih cepat lagi perkembangannya. Ada evolusi. Lalu terakhir hanya bisa membuat keputusan berdasarkan angka dan pola, sedangkan manusia itu bisa membuat keputusan dengan pertimbangan emosi, nilai, moral, dan etika. Jadi kalau kata AI ya kalau ada undang-undang hukuman mati ya harus dihukum mati. Tetapi kalau manusia tidak bisa seperti itu hakimnya. Dia punya rasa, punya emosi, punya jiwa sosialnya. Oh, karena dia berbuat baik dalam masa penjara, maka dia dapat keringanan. Kalau AI tidak akan seperti itu. Gitu. Namanya juga robot. Oke, lanjut. Lanjut. Ada pada ngantuk. Penjelasannya bikin ngantuk ya. Baik, supaya tidak ngantuk kita ice breaking dulu. Coba berdiri sebentar. Ya, berdiri dulu. Nah, kan ngantuk semua tuh ya. Speaking Pak. Ya. Gimana Pak? Siap, SPT-nya begini. Ketika Bapak bilang pagi, maka tepuk tangan satu kali udah tahu ya. I know Pak, don't forget. Ketika Bapak bilang siang, maka tepuk tangan. Kali. Ketika sore, nggak usah, nggak apa-apa. Walaupun kalian sudah tahu, kita coba lagi. Ini kan masalah tingkat konsentrasi kalian. Baik, instruksi dari Bapak. Siap? Udah tahu ya instruksinya? Kalau bilang siang 2 kali, pagi 1 kali, sore 3 kali, malam 3 tepuk tangan. Kita cek konsentrasinya. Sore, siang, pagi, malam. Walaupun kalian sudah tahu, ternyata masih ada yang belum konsentrasi. Ulangi lagi sekali lagi. Siang, sore, malam, ya, pagi. Oke, siap. Terima kasih. Belum jam berikutnya belum ya? Nanti jam berikutnya kita praktek KA-nya. Apa sih udah jadi 9:03? Nih, jangan sampai berpikir bahwa KA itu selalu benar. Bapak pernah nyoba itu
di LMS-nya sekarang ada namanya TKA, ya, TKA soal matematika. Ternyata setelah Bapak mengikuti jawaban dari KA ini banyak salahnya. Artinya KA itu tidak selalu benar. Jangan sampai berpikir apa-apa KA aja, apa-apa KA aja. Tetap harus kalian analisa lagi. Jangan sampai kalian main ambil lalu simpan, ambil lalu simpan, ambil lalu sampaikan. Itu bermasalah. Jika KA diberi data yang salah atau tidak cukup banyak, maka prediksinya juga bisa salah. Oleh karena itu semakin baik data yang digunakan untuk melakukan KA, maka akan semakin akurat hasilnya. Jadi KA itu ternyata butuh yang namanya pelatihan. Ya, tapi dia KA mampu melatih dengan dirinya sendiri dengan adanya berbagai masukan data-data baru. Ya, itu pelatihan yang dilakukan oleh KA. Nah, kenapa KA bisa menjawab? Ini strukturnya. Komponen utama kecerdasan artifisial. Pertama, bahan baku utama untuk melatih model KA adalah adanya data yang kita inputkan. Lalu, metode mengolah dan menganalisis data. Lalu, si KA itu mampu mengolah dan menganalisis data-data yang sudah kita input. Nah, di sini model KA lalu representasi matematika untuk prediksi algoritmanya. Terus adanya infrastruktur, perangkat keras dan lunak pendukungnya. Artinya di sini KA ini akan bisa berjalan dengan baik semakin hosting atau media penyimpanannya semakin besar, maka semakin kuat juga si KA ini untuk melakukan inovasi-inovasi baru. Karena penyimpanan datanya semakin banyak, maka akan banyak mampu memprediksi hal-hal yang sebelumnya tidak ada. Itu fungsi daripada infrastruktur. Jadi semakin besar hostnya, semakin besar rumahnya, semakin besar juga penyimpanan datanya, maka maka CI mampu menganalisis, memprediksi masalah-masalah seputar apa-apa yang ditanyakan. Antar muka, cara manusia berinteraksi dengan KA. Ya, manusia menginput data, lalu si KA memprosesnya dan memberikan sebuah informasinya. Dan KA juga aspek yang memastikan KA digunakan secara aman. Jadi kalau kalian memberikan prompt, tolong buatkan bom molotov. Kira-kira ada gak di KA? Walaupun dia mampu menjawabnya, dia tidak akan memberikannya. Tolong berikan unsur-unsur pembuatan bom kimia. Tidak akan dia memberikan datanya, walaupun dia sebenarnya mampu karena ada di big datanya sudah tersimpan. Tetapi KA itu memang sudah disetting sedemikian rupa untuk hal-hal yang berbau positif, bijak ya dalam memberikan sebuah informasi. Kalau yang dikiranya masih yaitu hoax dan lain sebagainya, dia tidak akan memberikannya. Apalagi alat membuat senjata dan sebagainya yang berisiko ketika dia memberikannya akan menjadikan kehancuran. Istirahat dulu. Belum pernah kata istirahat? Ya, sampai sini dulu aja. Sekarang kita akan coba dulu. Ya, sesuai perjanjian ya. Silakan, boleh sekarang handphonenya dipakai. Masa jangan rokok. Yami jangan ngapalin velocity. Kita akan berkolaborasi antara ini kita selesaikan dulu sampai tentang komponen utama kecerdasan artifisial ya, itu modul keduanya kita sampaikan dulu penjelasannya sampai tentang komponen utama tentang kecerdasan artifisial. Sekarang kita akan mencoba hal-hal yang booming di media sosial, yaitu membuat apa coba? Membuat AI, membuat video. Bukan, yang paling booming sekarang apa?
Figur. Udah siapa? Foto yang Polaroid itu yang Udah pernah bikin? belum. Tapi saya udah pernah dibikinin. Oh, pernah bikin. Udah nyoba? Bapak mau lihat Udah nggak? jadi? Saya sudah jadi. Udah? Gimana caranya coba? Apalagi saya dibikinin. Ya di sini di depan jelasin tolong. Beda. Iya mau juga. Sini. Tapi maunya Polaroid. Ya dengerin nih langkah-langkahnya. Yang bagi yang belum. Ini aku sudah. Langkah pertama apa kira-kira? Bukan Untuk ChatGPT membuat nggak? apa? Bukan ChatGPT nggak? Gemini, ayo oke. Ntar Pak, saya buka Gemini dulu. Gemini harus di download Pak. Ya? Gemini harus di download. Gemini kalau di ini harus di download kayaknya ya, Play Store itu ya. Atau enggak di Google langsung bisa kan? Apa kalau di Android itu harus diinstalin? Bisa ini Buat apa judulnya? Gemini AI. Hah? Next, terus apa lagi Miki? Tadi judulnya membuat apa? Nih, biar inilah gurunya langsung. Upload file. Biar teaching namanya ya. Oke, sekarang ini. Pertama apa? Judulnya apa judulnya? Ya, ini langkah-langkahnya nih. Judulnya dulu apa? Ya, foto. Tahu ya? Harus pakai Polaroid. Siap. Ya, dengar dulu perintahnya biar aja. Polaroid apa? Oh, Polaroid. Pede, itu pede. Polaroid lah orang apa ya? Guru gimana sih Gemini? Guru juga manusia. Iya. Gemini. Orang apa ya? Foto Polaroid. Polaroid. Gimana caranya? Coba langkah-langkahnya. Bisa nggak sih pindah kok Niki foto setengah badan? Ini nggak jelas mukanya dari belakang. Kita aja Niki. Langkah-langkahnya pertama siapkan fotonya dulu ya. Sudah. Ya tergantung gurunya aja. Foto yang Polaroid sama siapa aja yang ada? Boleh siapa? Fotonya berdua apa gimana? Minimal 2 kan? Foto yang apa? Bebas fotonya 10 langsung ditumpuk ke dalam. Ini tambah nih tambah. Terus upload file. Hanya salah terus digunakan. Pilih foto. Video. Setelah pilih foto apa? Ya, atau kamu sambil Nah, cari no. Ya Allah. Kamu foto siapa? Ini Chrome-nya apa? Portnya apa? Dua foto kan? Ini foto sendiri atau dua? Foto berdua. Ini sama banget ya. Siapa sebenarnya? Dilan itu Dilan Milea. Oh. Ya Allah. Dilan maunya gimana? Ya Polaroid dong, jangan yang biasa. Oh, yang Polaroid mau. Yang Polaroid mau. Iya, caranya gimana? Cepetan itu apa? Rujuk ya. Pakai berarti pakai 2 foto ya nih? Ya. Mau dibenahin, mau berdiri aja, mau dirangkul, mau di mana? Bisa dirangkul. Rangkul aja. Jangan rangkul. Gemini aja TV-nya. Ya kita ini apa namanya? Ya. Kalau kamu kan pinginnya yang cepat, tapi kan ini soalnya kolaborasi. Kalau pinginnya kolaborasi, Ya udah itu dua. Itu Chrome-nya. Gambar. Gambar yang sangat sulit di yang ini
sendiri boleh berdua, silakan, penting intinya Sendiri bahwa aja bisa. Iya. Adalah tirai putih dengan dan aneh itu jangan lagi Kalau yang sendiri jangan pakai dengan udah. Kalau yang mau berdua tambah aja dengan siapa teman yang merangkul apa gimana gitu. berarti sesuaiin aja Ya, sesuaiin aja yang benar. oh itu promnya. berarti dengan misalkan mau dirangkul dengan merangkul. Nah selanjutnya gimana nih? Cowok tersebut merangkul gitu. Kurang. Udah. Lanjut, ketiganya apa? Sahabat nih nyari foto. Ketiga apa nih? Iya. Ada apa? Udah bisa kayak gitu. Udah. Udah kirim aja nih kan. Oke, kita boleh. Kirim. Nanti dengan apa itu dengan apa? Kirim ke Bisa dong. Kirim Itu ke dengan apa? apa? Mini. Coba kirim ke Gemini. Emang mau diganti? Coba tes ya, jadi gak? Saya. Pilih foto, Ya, keluarkan nggak usah di gambar yang diambil. Saya begini nih, Pak. Mana? Kok malah cewek sih Saya kayaknya? saya. Kok jadinya malah cewek? Ya. Saya ketika salah. Foto kitanya yang tadi yang biasa aja. Fotonya mau sendiri apa berdua? Yang kamu udah coba yang mana? Bapak saya Yang Bapak gagal. siapa? Gembel nih. Bisa ya? Niki, foto kitanya harus sendiri ya? Niki nggak bisa di Gemini. Gemininya on. Ini gimana? Gemininya nggak bisa. Aku jadi ini pada udah lucu ini. Oh ini yang tadi viral yang ini ya? Bukan yang lagi figur itu? Yang foto? Iya, ini juga. Tadi apa aja yang kalau yang mau Itu dengan Hah? SG apa? ya Allah. Oh, nggak tahu kan? Iya. Foto figur 3 dimensi. Yang paling booming sekarang foto figur 3 dimensi. Coba mana? Lihat hasilnya. Coba kirimin hasilnya di Nggak mau dikirimin Pak. mau papa sebar. Ya jangan. Bunganya mau bulan apa? Udah selesai. Udah pada jadi belum? Mau lihat itu jadi
Bisa nggak? Nggak bisa. Lego bisa. Hasilnya tuh tapi kayak Mau curhat Pak, dia sudah kenal. mau dong jadi apa? Ini bisa lah sama idolnya. Iya. Pak, ini Pak langsung Nih maksud Bapak yang kayak gini, figur. Nggak mau Pak. Oh, yang itu bisa saya Iya. bikin, Pak. Sudah pernah bikin? Ya, itu jadi kayak seolah-olah kita punya foto figurnya ya, apa namanya? Beli pakai box ini, isinya tentang ini gitu. Ini kolaborasi, hasil kolaborasi dari ChatGPT dan Gemini. Kita buatnya menggunakan bahasa Indonesia, lalu ditransfer ke Gemini menggunakan bahasa di ChatGPT-nya ditransfer supaya jadi berbahasa Inggris. Setelah menghasil bahasa Inggris, masukkan ke Gemini AI menghasilkan gambar seperti ini. Maksudnya seperti itu, ya. Jadi contoh aja. Baik ya. Kayak gini gimana caranya? Ya ini kolaborasi. Jadi membuat foto figur, ini membuat foto figur ya. Ini adalah kolaborasi mana pulpen spidol. Ini kolaborasi antara ChatGPT plus Gemini AI. Ini cara membuat foto figur ini. Pertama, siapkan dulu fotonya, boleh foto kalian dan sebagainya. Nanti ini bentuknya 3 dimensi. Ya, nggak full body juga, nanti dia akan memberikan bodinya sendiri. Ini tadinya nggak full body, tapi harus diberikan body sendiri keseluruhannya. Ya, pertama, langkah pertama adalah siapkan, kalau di handphone itu ada ChatGPT sama Gemini AI-nya. Lalu yang kedua, siapkan fotonya. Yang ketiga, buatkan prompt-nya bisa menggunakan bahasa Indonesia kalau kalian tidak bisa berbahasa Inggris. Lalu dari bahasa Indonesia itu masukkan prompt-nya ke ChatGPT untuk diterjemahkan ke bahasa Inggris. Ini contohnya nih. Nih Bapak ada prompt-nya nih ya. Masukkan dulu. Ini hanya contoh aja, sekedar contoh. Pertama, siapkan ChatGPT sama Gemini-nya. Kedua, siapkan fotonya. Lalu kalian buat prompt-nya. Prompt-nya di sini harus berbahasa Indonesia dulu karena sesuai keinginan kita. Lalu di bahasa Inggris
baru bahasa Inggris, masukkan ke Chat Gemini. Dari Chat Gemini pertama masukkan fotonya, lalu masukkan promnya, lalu generate dan menghasilkan foto figur yang tadi. Nih ya contohnya, kita hapus dulu. Ini contoh kolaborasi antara dua aplikasi AI, yaitu ChatGPT dan Gemini. Kalau tadi kan langsung hanya Gemini aja. Soalnya adalah bagaimana supaya berkolaborasi antara beberapa aplikasi. Bisa kebaca kak? Buat sebuah figur skala, boleh skalanya 16:9. Bebas terserah kalian. Lalu yang dikomersialkan dari karakter-karakter dalam gambar dengan gaya realistis. Boleh dirubah itunya, bentuknya, gayanya apa misalnya. Di dalam lingkungan yang nyata figur tersebut ditempatkan di atas meja komputer atau dirubah di meja makan, bisa gitu. Ya skala juga boleh, coba aja skala 16:9. 16:9 itu berarti gepeng. Nah, gitu. Memiliki alas akrilik, jadi ada akrilik kayak patung gitu, membuat patung. Ya, transparan berbentuk bulat tanpa teks pada alasnya. Boleh menggunakan teks ini namanya ini boleh. Ya. Jadi semakin kalian sering membuat prom-prom seperti ini, maka tingkat kecerdasan kalian akan semakin tinggi pula. Yang bisa dengan gaya figur koleksi berkualitas tinggi dicetak dengan ilustrasi orisinil. Kemasan tersebut menampilkan ilustrasi datar 2 dimensi. Ya? Dari bahasa Indonesia langsung coba aja, bisa nggak dari Gemini bahasa Indonesia langsung masukkan fotonya. Kalau bikin prompt video mana? Iya. Nah itu hasilnya benar. Dari Gemini langsung apa lewat chat dulu? Bahasa Indonesia. Inggris langsung. Kalau ini kan bahasa Indonesia sesuai keinginan kita. Kalau Inggris ya kamu harus punyainya dulu. Dapat hasilnya? Itu hanya sekedar contoh saja ya. Jadi setidaknya kalian, oh ini kolaborasi itu hasilnya, oh ini disebut dengan generate itu, gitu ya. Dan kalian supaya tidak ketinggalan zaman. Kalau orang lain bikin gini, kalian bisa. Walaupun bapak sendiri nggak bikin. Bapak itu jarang bikin kehidupan pribadi lewat dibuatkan kayak karya. Saya enggak Pak. Bagus, jangan harusnya. Udah jadi ya. Siapa lagi yang udah jadi? Hah? Aneh gimana? Mana coba lihat. Berarti promnya kurang tepat kalau aneh gitu. Makanya prom itu alangkah baiknya bahasa Indonesia dulu, lalu diterjemahkan ke bahasa Inggris. Jangan kalian copy-paste bahasa Inggris langsung. Karena kalau copy-paste bahasa Inggris, kalian nggak tahu artinya, semaunya dia yang bahasa Inggris gitu. Hah? Apanya? Mana?
kesimpulannya. Kesimpulannya sekarang. Udah ya, oke, simpan semuanya. Nanti hasilnya boleh setelah istirahat kalian buat. Baik, ya itu saja pembelajaran tentang di modul 2, pengoperasian dan pengaplikasian karakteristik kecerdasan artifisial. Yang ingin Bapak tanyakan, kira-kira apa yang didapat dari pelajaran ini setelah kalian tadi mendengarkan tentang pengoperasian dan pengaplikasian kecerdasan artifisial ini? Apa yang terbayang? Ayo, refleksi. Kira-kira apa sih yang didapat setelah kalian? Oh, ternyata AI ini seperti ini. Oh, ternyata karakternya itu seperti ini. Kenapa dia mampu membaca? Kenapa dia mampu memberikan keputusan? Ya, kira-kira apa yang didapat dari pelajaran barusan dan termasuk prakteknya? Hati-hati dalam menggunakan. Boleh, hati-hati dalam menggunakan kecerdasan artifisial. Jangan sampai memasukkan prompt sembarangan. Jadi akhirnya kalau menggunakan prompt sembarangan, ada yang berakibat akhirnya hasil generate-nya tidak sesuai apa yang kita inginkan. Apalagi kira-kira? Tapi ada tahu nggak AI yang di DB itu yang kayak belajar terus ada kan AI juga kan kayak nggak sih kan kayak belajar terus apa ya manusia apa gitu kayak itu AI kan? Iya, itu buat lewat prompt AI semua. Gambar dari lewat kecerdasan artifisial. Benar. Anak-anak ya Pak, yang anak-anak ngomong. Ya, itu namanya video menggunakan Gemini PoE 3. Tapi itu berbayar. Hah? Kucing masak itu juga menggunakan PoE 3. Tapi kalau yang bagus yang berbayar. Coba apa refleksinya? Tadi yang sudah Bapak ajarkan ya, setelah mempelajari ini apa sih yang dirasakan? Hah? Pusing? Apa? Memudahkan? Apalagi coba refleksinya apa? Setelah mempelajari ini, termasuk dengan prompt yang sudah dibuat prakteknya. Hah? Masih bingung? Kira-kira apa yang didapat? Berhati-hati lagi dalam penggunaan AI. Apalagi coba? Kira-kira apa yang didapat setelah mempelajari dan mempraktekkan AI ini? Yang ini, kenapa? Hah? Menarik apa? Ya, AI itu menarik tapi berbahaya, tergantung kepada diri kitanya. Makanya sebelum belajar pengoperasian itu ada yang namanya belajar etika.
dalam menggunakan artificial intelligence. Sehingga ketika kalian sudah masuk ke pengoperasian aplikasi AI, tidak asal menggunakannya saja. Coba Bapak tanya lagi, apa bedanya kecerdasan manusia sama kecerdasan AI? Tadi apa? tidak memiliki emosional. AI tidak punya rasa, ya. Sedangkan manusia punya jiwa emosional, rasa sedih dan lain sebagainya. Apalagi? AI membuat keputusan sesuai dengan perintah, sedangkan manusia bisa membuat keputusan sendiri, berpikir secara logis. Apalagi? Kira-kira apa lagi? Ini lagi ngapalin apa? Hah? Ya. Oke, tolong kalau lagi belajar ini dulu ya. Nanti ada waktunya untuk belajar yang lain. Namanya itu disebut dengan etika atau adab dalam belajar. Jangan sampai kita merasa saya sudah pintar, ngapain belajar itu? Saya belajar yang belum aja. Nah, itu juga disebut dengan adab, etika dalam belajar. Karakter sudah. Terus apalagi tadi? Versus manusia juga udah. Bahwa KA itu tidak semuanya hasilnya benar, pasti banyak kesalahannya, tergantung data yang dia dapat. Terus komponen utama kecerdasan artifisial sehingga dia mampu memberikan sebuah keputusan yang menurut kita keputusan AI itu selalu yang terbaik. Ternyata ada komponen-komponennya sehingga dia mampu memberikan sebuah keputusan. Lanjut yang terakhir yaitu prinsip kerja kecerdasan artifisial. Nih. Ya. KA bisa menghasilkan sebuah prediksi. Pertama karena ada masukan berupa data, baik itu data itu berbentuk pertanyaan, baik itu data itu berbentuk perintah suara, baik itu teks ataupun gambar. Lalu dia menyimpan data tersebut di dalam namanya big data, baik yang terstruktur ataupun yang tidak terstruktur di dalam big data, di dalam rumahnya, ruangan. Semakin besar rumahnya, semakin besar ruangan penyimpanannya, maka si KA ini akan mampu memberikan analisis yang lebih bagus lagi, akan mampu memberikan solusi-solusi yang baik lagi karena data yang dia dapat semakin banyak. Nah, setelah dapat masukan, maka data itu si KA itu memproses data-data yang ada di sini. Ya, prosesnya itu disebut dengan pelatihan data. Adanya algoritma pemecahan masalah secara terstruktur dan tersistematis. Sehingga setelah lewat pelatihan ini, keluarannya akhirnya si KA mampu memprediksi dan memberikan keluaran lainnya. Baik itu membuat sebuah keputusan ya yang menurut kita baik bisa membuat karya seni seperti prompt yang sudah barusan kalian buat, ataupun mampu memprediksi ya baik itu secara kriteria, isi dan lain sebagainya, dan mampu memberikan saran kepada kita. Jadi kalau si AI itu setelah memberikan jawaban, dia akan memberikan lagi, mau saya kasih contoh yang terbaiknya, mau nggak sarannya harusnya ditambahkan misalnya LKPD dan lain sebagainya kalau dalam pembelajaran dan lain sebagainya. Secara otomatis dia akan memberikan saran selain dia memberikan sebuah jawaban. Dengan saran datanya ya harus prompt yang kita buatnya sesuai
ya, karena di sini sudah banyak datanya. Kenapa sih kok si ChatGPT bisa memberikan saran? Padahal kita tidak bertanya meminta saran. Karena udah dari pemrograman sendiri Ya, dari pemrograman. ya dari proses data dari algoritmanya, maka dibuatlah apabila dia bertanya selain menjawab maka kita berikan saran kata si AI-nya seperti itu. Benar ya, itu Sofa dan Mama. Ya, jadi ini prinsip kerja kecerdasan artifisial, adanya masukan, adanya proses, dan akhirnya ada yang namanya keluaran, baik itu berbentuk sebuah keputusan, hasil karya seni, hasil prediksi, dan terakhir selalu memberikan saran. Itulah yang dilakukan di ChatGPT, Gemini AI, di Brain AI, dan lain sebagainya. Banyak sekali aplikasi-aplikasi. TikTok juga ada AI-nya, Canva juga ada AI-nya. Semua sekarang Google Chrome juga ada AI-nya. Kalian tinggal bagaimana mampu menggunakan aplikasi itu dengan baik dan benar sebagai alat bantu, bukan sebagai pembantu. Baik, demikian itu saja. Sampai jam berapa ini? Sudah selesai ya? Tentang kecerdasan artifisial ini. Mudah-mudahan kalau tidak ada yang bertanya, ataupun tidak ada yang memberikan saran, ada yang memberikan saran ya tentang KA ini? Langkah baiknya apa? Banyak praktek atau banyak teori? Tergantung ya. Bisa banyak praktek atau banyak teori. Tapi alangkah baiknya menyarankan Bapak kalau bisa punya laptop, kalau bisa. Jadi untuk mempermudah, jadi waktu itu kan terlalu cepat ya. Kalau kita Bapak pinginnya semua ini ya umumnya itu pada bisa menggunakan berbagai macam kecerdasan artifisial sebagai alat bantu. Tetapi kalau laptopnya terbatas, ya akhirnya ada yang bisa, ada yang enggak. Walaupun KKA ini baru dikatakan katanya pelajaran percobaan, kira-kira cocok gak sih buat anak SMK selain jurusan RPL? Cocok nggak? Nanti di sini dianalisis. Tahun depan itu nanti ada analisis. Oh ternyata kakak ini tidak cocok nih buat keperawatan, maka akan dihapus. Oh kakak ini cocoknya hanya buat pelajaran pilihan. Nah, siapa siswa yang mau atau adanya di kelas 11 itu pelajaran pilihan. Tapi kalau nanti di kelas 10 ternyata hasilnya anak-anak itu udah pintar penggunaan KA buat apa lagi gitu, maka kemungkinan besar KA ini dihapus. Kecuali codingnya, kalau coding nggak cocok buat keperawatan, nggak cocok buat farmasi, maka codingnya pun akhirnya akan dihapus juga. Karena coding ini adalah bahasa yang cukup rumit, yang memang tidak peruntukannya untuk jurusan seperti keperawatan. Tapi memang karena ini wajib dari kementeriannya, maka dicoba dulu dalam 1 tahun apakah anak itu mampu dilihat dari hasil nanti ujiannya, ataupun hasilnya benar-benar lemah, maka kemungkinan besar KKA ini akan dikembalikan. Oke, sekian. Mudah-mudahan pelajaran kali ini bisa